Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Erika-chan. Halo. Ada siapa nih? Ini siapa ya? Honomi. Yeay. Jadi hari ini aku sama Honomi. Udah lama banget kita nggak bikin video bareng ya. Apalagi berdua udah lama banget ya. Iya udah lama banget tau. Kamu ingat gak dulu video kita pernah viral yang sama Jerome yang nge-prank itu udah 5 tahun yang lalu ya. Udah 5 tahun yang lalu. Iya. Gila. Udah lama banget. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Tentang apa? Jadi kali ini aku mau ngobrolin tentang dating app di Jepang. Oh iya. Yes, kalau di Jepang kita bilangnya matching apuri gitu ya. Kalau di Indonesia orang bilangnya dating app. Dating app. Gitu. Jadi di Jepang tuh aku lihat-lihat ya sekarang banyak ya teman-teman aku pakai dating app. Banyak banget. Kamu juga Sebenarnya pernah. Kamu pernah? Iya. Aku nggak pernah. Oh, belum pernah ya? Aku belum pernah. Nah, jadi sekarang kita mau cerita nih tentang dating apps di Jepang kayak gimana sih? Ada kayak gimana aja jenisnya? Terus juga pengalaman kamu tentang Oke, sama nanti dating kasih tahu ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Aku kan kerjanya wedding MC gitu kan. Heeh. Terus sering ada meeting sama groom and brides. Terus ada banyak yang pakai aplikasi. Oh iya. Iya, banyak banget. Oh. Udah biasa kalau di Jepang. Oh iya. Iya, menurut Jadi- aku ya. Oh, jadi for information ya, Honomi itu pernah kerja ya di tempat pernikahan gitu ya. Pernikahan. Iya. Terus mereka ketemu di dating app. banyak. Berapa banyak itu? Hampir setengahnya atau gimana? Setengah sih. 50% udah pakai aplikasi. Seriusan? Serius, beneran. Iya, teman-teman aku juga kayaknya hampir semua teman-teman aku itu bilang pernah pakai dating app. Iya, kayak gitu kan? Iya, benar. Udah biasa jadi bagi orang Jepang pakai aplikasi. Heeh. Udah. Soalnya Biasa. mereka tuh kalau nggak ketemu di dating app kayak nggak ada tempat lain buat ketemu lagi nggak sih? Banyak yang bilang gitu. Iya. Kalau udah dewasa itu kayak Udah nggak ada buat kesempatan. ketemu. Iya. Jadi kan mungkin dulu sering bisa ketemu di tempat kerja gitu kan, atau di universitas. Tapi Sekarang nggak bisa. udah nggak bisa. Soalnya kalau misalnya kita kayak mau deketin orang di tempat kerja nanti dibilangnya harassment. Iya. Iya kan? Betul. Makanya kita Jadi tuh nggak takut bisa. kan. Iya, jadi takut. Kebetulan kemarin aku udah bahas tentang harassment di iya. tempat kerja Jepang gitu kan. Nanti kita bakal dikira sexual harassment kalau kita nggak deketin lawan jenis gitu. Iya. Jadi makin susah. Jadi kalau kita ketemunya nggak pas lagi kuliah, itu kalau udah masuk dunia kerja itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Susah ya. Susah banget. Jadi aku lihat-lihat nih ya di Jepang tuh dating app-nya ada banyak. Yang aku tahu itu Tinder, terus Tinder. Bumble, terus Tapple. Apalagi ya? Wiz juga, tapi aku nggak pernah dengar teman aku ada yang pakai Wiz. Aku pakai Wiz. Oh iya? Dulunya ya. Sekarang enggak sih. Udah enggak. Jangan cari ya, guys. Udah enggak ada. Ceritain dong pengalaman kamu. Kamu udah pernah berapa kali pakai dating app? Cuma satu kali aja. Satu kali aja? Waktu setelah putus ex boyfriend aku. Heeh. Jadi 2 tahun yang lalu ya kira-kiranya. Lebih ya? Iya, 2 tahun ya 2 tahun kayaknya. yang lalu deh kayaknya. Kamu ketemu mantan kamu di dating app? Enggak. Oh enggak. Itu sama dia ketemunya kenalnya di tempat part time. Oh. Jadi itu beneran pertama kali pakai aplikasi. Setelah waktu itu. putus sama mantan Mantan. kamu. Oh, oke. Gimana itu? Kamu pakai apa? Pakai Wiz ya? Wait. Tapi apa ya? Aku ketemu sama cowok 5 orang. Oh, 5 orang ketemu cowok. sama 5 orang? 5 orang. Cuma Kayak gimana? 2 bulan deh. Cuma selama 2 bulan ketemu 5 cowok. Wow, Banyak kan? Banyak kan, guys? berani sekali kamu. Iya, tapi apa ya? For me, bagi aku nggak cocok aplikasinya. Soalnya, Kenapa? Apa ya? Gak bisa percaya orangnya sih. Cuma takut. Iya, Mungkin iya. ada yang baik juga. Tapi kadang-kadang ada yang apa ya? Orang aneh juga. Orang aneh ada ya? Aneh-aneh. Jadi aku pernah yang pertama tuh dia setelah mengopi dia langsung ajak ke rumahnya dia. Ngapain? Iya, nggak tahu kan, nggak jelas. Jijik banget kan. Tapi kayaknya orang Jepang tuh kebanyakan gitu nggak sih? Iya, ada banyak. Guys, Hati-hati ya, guys. Hati-hati ya guys. Tapi beneran ada yang baik juga. Kalau ada yang kalau sama yang baik tuh aku sudah dating 3 kali deh. Oh, Tapi nggak kenapa nggak jadi? apa ya?
nggak Gak cocok. nggak cocok ya. Nggak cocok ya. Ya soalnya ini yang semua yang aku denger ya. Jadi kayak tergantung aplikasinya itu semua ada kayak genrenya gitu lah. Misalnya kalau Tinder itu kebanyakan orang cuma pengen main aja gitu, cuma pengen Betul. have fun doang gitu. Terus kalau misalnya kayak Bumble itu bisa pacaran tapi itu banyak orang asing. Asingnya. Ya, jadi kalau betul. misalnya kita mau cari cowok bule atau yang blasteran itu pakai Bumble katanya. Terus kalau Tapple itu kayak aplikasi yang paling umum gak sih? Kayak sesama orang Jepang, anak Iya. muda itu banyak yang pakai. Terus teman aku itu ada loh yang ketemu di dating app sampai nikah. Oh, teman kamu? Ada. Oh, ada. Jadi sebenarnya kalau kita carinya benar itu kita beneran bisa ketemu jodoh sih di situ ya nggak sih? Terus teman aku juga ada yang sekarang lagi pacaran sama cowok, kenalnya di dating app juga. Ya, banyak ya. Heeh. Ya, betul. Itu Yap. apa ya? Tergantung aplikasi sih Tergantung beneran. aplikasi. Yang aku pakai With tuh itu ada di aplikasi itu ada banyak yang orang yang serius ya. Jadi lebih gampang kalau misalkan mau cari pacar serius sendiri. Tapi apa ya, mungkin ada yang cocok sama ada yang nggak cocok juga pakai aplikasi. Iya. Kayaknya aku juga tipe yang nggak bisa deh pakai aplikasi. Nggak bisa percaya ya. Iya nggak bisa percaya. Aku pasti kayak mikirnya ini orang nipu aku nggak ya gitu. Iya. Jadi aku kadang kayak nggak bisa percaya aja sama orang di dating app gitu. Ya, jadi beneran kadang-kadang ada orang yang aneh juga. Jadi harus hati-hati ya. Iya hati-hati ya. Terus di dating app itu kan kita pertama ini ya lihat foto gitu ya. Iya, lihat foto dulu. Banyakin fotonya beda nggak sih sama aslinya? Biasanya beda. Sama nggak? Biasanya beda. Jadi ya udah, itu biasanya beda. Itu udah biasa. Oh, jadi kita harus terima ya. Pasti pas sebelum ketemu kita udah harus kayak siap-siap mental ya, gitu ya. Ini siap pasti dulu. yang datang beda nih sama foto gitu ya. Mungkin soalnya cowok itu juga pasti merasa begitu kan. Oh iya. Ya, sama-sama sih each other. Pakai foto yang pakai ini ya, pakai filter ya. Kamu gitu juga nggak? Dulu. Kalau aku iya. Biar cakep gitu ya. Terus kayak ada tempat nulis profil gitu kan, kayak lulusan universitas mana, Iya. kerja bidang apa, tingginya berapa gitu. Yang paling kamu pertimbangkan apa? Kalau kamu mau ketemu nih sama orang ini, yang paling kamu lihat itu fotonya good looking atau enggak, atau pendidikannya atau apa? Fotonya, yang pertama tuh fotonya kan, itu harus pasti kan. Terus kerja. Jadi harus tulis gajinya juga. Biasanya harus tulis gajinya juga. Jadi cek tuh itu juga sama tingginya. Kalau aku kan masih pendek 155 kan. Iya, Jadi aku juga kok. sama ya. Kira-kira ya. Sebenarnya lebih pendek lah gitu. Mana kira-kira 155. Jadi lebih gampang cari cowok. Tapi kalau type aku biasanya lebih tinggi daripada 170. Oh, iya. 170. Jadi ngecek juga tingginya. Kalau aku itu aja ya. Tapi kalau kayak gitu kan semua bisa ditipu ya. Kayak misalkan pas ketemu ternyata dia pakai sepatu yang tinggi misalnya. Ya, bisa juga sih. Terus pendidikan juga kan itu bisa ditipu. Kita kan nggak bakal lihat ijazah dia gitu. Iya nggak sih, kita nggak bakal lihat kartu student cardnya dia gitu. Ya, kamu Aku mikirnya jauh banget. Kamu nggak bisa pakai aplikasinya. Iya, aku nggak bisa percaya. Sebenarnya gitu sih. Tapi apa ya? Yang pentingnya kan cocok apa enggak kan type-nya. Jadi ceknya informasi itu dulu. Tapi aku yang bagi aku paling penting tuh setelah matching kan harus telepon dulu. Oh, ya. Terus kalau misalkan di situ bisa enjoy, baru bisa ketemu gitu ya. Iya sih benar. Takutnya ntar pas ngobrol kayak kita kan tahu ya karakter orang itu dari cara ngobrol Iya, gitu ya. Kalau nggak jadi call dulu, taknya kan dari informasi type-nya cocok, lebih diso, lebih idaman gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang aneh
nggak cocok kan. Jadi yang paling penting tuh telepon dulu sama cowok itu. Sama sebenarnya aku juga pernah pakai dating app, tapi Iya pernah. bareng teman. Oh. Jadi aku bareng dulu, teman. Iya, aku dulu pernah ke Disney kan sama temen aku, Oh, ya? cewek-cewek gitu. Terus kita bertiga, terus kita di sana tuh sore-sore udah kayak bosan gitu, bosan nih ngapain lagi ya. Terus teman aku kan punya dating app, terus dia bilang cari cowok yuk di Disney. Gitu. Emang bisa gitu? Iya. Langsung. Jadi aku nggak tahu ya gimana dia settingnya, dia mencari orang yang ada di kayak berapa kilometer sekitar gitu, kayak Gometor Ina aplikasi gitu. kayak gitu juga. Kita pakai Tinder kok. Oh, Tinder? Iya, Oh, Tinder bisa kayak gitu. Iya, terus kalau nggak salah kita tuh kayak nulis di profile siapa yang hari ini lagi di Disney gitu. Kok bisa ya? Iya. Terus kebetulan Baru tahu. iya ada yang match. Jadi mereka tuh ada cowok bertiga juga, lagi di Disney Ya juga. ampun, gokonya. Iya. Terus mereka juga sama-sama mahasiswa. Kita kan lagi kuliah kan. Oh iya. Terus kita match, terus kita akhirnya ketemu sama 3 cowok di Disney. Kita 3 cewek, terus kita main bareng, naik atraksi bareng. Perkenal main di Disney. Iya, gitu. baru kenal main di Disney. Ya ampun. Iya, sampai habis itu pulang dari Disney, itu kita makan malam bareng, udah bubar gitu. Jadi cuma buat nyari teman main Cuma di Disney bareng. Sebentar aja ya. Iya, waktu itu kan kita semua jomblo kan, jadi kayak bosen, kayak ya udah yuk cari cowok gitu beneran. Terus ketemu itu temen, itu anak cowoknya itu satu university sama teman cewek aku ternyata. Ya ampun. Kaget banget. Berarti bisa ketemu dong sama Iya, teman kamu sama cowok itu iya bisa ketemu. di universitas. Makanya. Terus sebenarnya itu yang match bukan cuma mereka tahu. Ada beberapa grup cowok yang match. Oh, Terus kita lihat-lihat profile dulu kan. yang lagi apa? Yang ada lagi di Disney gitu Ya, ya? yang di sini tuh kalau nggak salah ada tiga grup yang match sama kita gitu. Terus tapi kita lihat-lihat kayak umurnya berapa. Misalnya terlalu tua, ini Cek umur. Iya, kita kan masih umur 22 21 kan. Oh. Terus kita kayak lihat ada yang deket-deket yang umur 28 Umurnya. itu kayak terlalu tua, jangan deh. Terus lihat foto yang ini cakep nih, ini aja. Pilih ya? Iya. Akhirnya ketemu lah 3 cowok itu. Terus ada satu yang ganteng. Oh. Ada satu yang ganteng tapi kayak gimana lah, enggak tertarik. Iya. Aku gitu. apa? Ini first time aku kenal sama orang yang pakai aplikasi kayak gitu. Ya bisa gitu. Bisa, tapi ternyata seru. Nah itu kayak benar-benar pertama dan terakhir aku pakai aplikasi itu dari situ. Terus pas itu seru banget soalnya kita kan nunggu naik atraksi di Disney itu kan lama banget ya, kayak bisa 2 jam gitu kan. Jadi kita selama 2 jam itu kita swipe. Kocak. Sumpah. Kalau kita nunggu Pilih cowok. nunggu atraksi sambil swipe itu, Ya ampun. itu langsung harus enjoy Disney tahu, jangan enjoy pilih cowok. tapi itu bikin kita tuh kayak nggak kerasa gitu nunggu 2 jam, kayak udah 2 jam aja gitu kita swipe. Sumpah itu semua pernah muda ya guys, itu cerita pas aku masih kuliah, seru banget. Seru banget. Iya, segitu doang sih, tapi nggak pernah ketemu yang secara in person berdua doang, itu nggak pernah. Tapi ternyata sekarang aplikasi kayak gitu tuh bisa double date juga tau. Aku pernah lihat di iklan. Katanya sekarang mereka punya cara. Jadi kalau kita takut ketemu nih, kita bisa ngajak temen. Tapi dia juga ngajak temen. Gitu. Jadi 2 cowok 2 double cewek. date. Double date. Baru tahu. Baru tahu. Tapi itu keren sih, maksudnya Mau nggak? nggak boleh dong. Kan kamu. Ya apaan? Yuk Iya, cari enggak. cowok. Enggak guys, kita udah tua nggak? Ya, udah tua benar. jiwa-jiwa anak Aduh. mudanya udah nggak ada, udah takut. Iya gitu. berani ya. Tapi bener kalau misalnya kayak gitu kan kita lebih aman gitu ya. Jadi ada temen Iya, gitu, nggak lebih bakal berani. lebih berani. Terus kalau misalkan kita mau dibawa kemana-mana, misalnya kalau misalnya cowoknya jahat gitu kan, tapi kita bisa bareng temen, bisa telepon polisi lah apalah gitu. iya, Kan. Jadi iya. menurut aku ya Bagus mending lah. gitu sih. Gitu. Lucu ya. Lucu banget. Ada banyak style ya aplikasi. Iya, gitu. Tapi iya sih, kayaknya menurut aku orang Indonesia beda deh sama orang Jepang. Oh iya ya. Iya, yang aku denger ya, ini aku nggak terlalu banyak sih yang main dating app di Indonesia temen aku. Tapi aku pernah dengar kalau di sana itu dating app lebih serius sih. Oh lebih Iya. serius ya. Kalau ya kayak Yes, ketemu itu bisa beneran kayak pacaran. Iya. Soalnya Bagus
bebas banget. Iya, kalau Jepang itu kan mereka lebih bebas ya pergaulannya. Bebas, Jadi betul. kebanyakan cowok itu menurut aku itu kayaknya mereka ketemu cuma pengen have fun Makan. doang gitu. ya. Banyak banget kalau di Jepang. Iya. Tapi kalau orang Indonesia lebih apa ya? Serius ya, kayak pacaran gitu juga. Iya, kayaknya bisa. Jadi kalau di lebih Jepang kan serius. apa ya? Jadi pacaran tapi belum pikir menikah gitu, ada banyak kan. Makanya. Ya, terus satu lagi yang menurut aku dating app itu nggak cocok di aku itu karena misalkan kita ketemu satu cowok nih, match nih di dating app, terus kita ngedate nih misalnya, tapi dia pasti lihat cewek lain juga kan. Dia pasti chat sama cewek lain juga, pasti dia date sama cewek lain juga kan. Iya. Itu aku nggak mau. Kawaii. Iya nggak sih? Dia tuh membandingkan aku dengan cewek lain dong pasti. Iya. Pilihannya banyak. Iya. Nggak mau. Aku maunya dia Tapi cuma. kita juga. Nah iya itu dia. Susah. Jadi itu yang dia, susah. susah. Aku tuh pengennya ya udah kita sama-sama suka, nggak ada lagi pilihan selain kita gitu loh. Oh gitu. Iya. Itu sih yang. Tapi menurut aku itu juga salah satu poin bagus alasan pakai aplikasi sih. Jadi bisa pilih cowok yang beneran cocok sama aku kan. Soalnya bandingkan cowok ini juga. Jadi Iya sih. bisa pilih cowok lebih cocok gitu. Iya sih. Nah, itu salah satu good point aplikasi juga. Iya Ya. sih. Ya, ngerti kan? Iya ngerti. Tapi kamu ngerti juga kan yang aku Iya. maksud ya? Iya, betul. Ada cowok aneh nggak yang kamu selama ini ketemu? Kayak aneh yang benar-benar aneh gitu nggak ada? Ada Ada. Kayak gimana? apa ya? Yang aku pernah driving ke Chiba. Jadi kira-kira berapa jam ya? 1,5 jam ya naik mobil. Terus ke Chiba kan. Tapi kayaknya aku nggak bisa drive. Jadi dia yang bawa mobil sendiri. Terus tapi dia bilangnya, aku capek terus aku udah bilang maaf ya, aku nggak bisa ganti drive-nya, soalnya aku nggak bisa drive Nggak gitu punya kan. SIM, Nggak, sebenarnya punya punya. punya tapi nggak bisa, udah nggak biasa kan driving gitu. Tapi kan bilangnya gitu terus aku bingung aku harus ngapain kalau gitu kan. Terus sebenarnya itu selesai hari itu. Tapi setelah itu aku cerita tentang hal itu sama teman cowok. Terus dia bilang, katanya Monami itu pasti dia mau ke hotel sama kamu gitu, mau istirahat di hotel. Tapi dia nggak ajak dari dia, maksudnya dia nggak ajak. Maunya diajak. Mau diajak dari aku, mau aku yang bilang ya udah mau istirahat di mana aja, mau di hotel gitu. Itu kan jijik banget ya, apaan sih, modus banget bilang capek. Iya, ada sama kadang-kadang ada kayak gitu juga sih. Bener deh, kalau main dating app di Jepang harus hati-hati sih. Iya, harus hati-hati, tapi ada yang serius juga. Nah, jadi tergantung orangnya ya. Tergantung orang sih. Tapi semakin kesini semakin berubah ya. Kayak kalau dulu banget, awal-awal banget tuh kayak orang main dating app itu kayak dia main dating app loh gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya udah biasa banget udah ya. biasa banget. Iya, jadi 10 tahun yang lalu. Iya, itu kayak masih suka masih, diomongin ya. Tapi kayaknya ya kalau orang ketemu di dating app terus misalkan mereka nikah, mereka bakal jujur nggak sih pas pernikahan kalau mereka ketemu di dating app? Ada yang jujur, ada yang nggak bilang sama sekali juga. Ada yang masih nutupin ya? Jadi kan seumuran kita kan udah biasa, tapi umur yang orang generation Yang lebih di orang atas? tua, kita belum biasa ya kayaknya. Jadi nggak bisa bilang tuh Kak. Terus gimana jelasin ke orang tua ya kalau mau nikah? Bohong dong. Bohong, iya. Jadi temannya teman. Oh. Ada kadang-kadang ya ada kayak gitu Itu juga. mereka bohong sampai mati dong, seumur hidup dong bohong. Nggak ke bisa orang bilang tua. nggak apa-apa ya pasti. Kalau orang tuanya strict banget kan nggak bisa bilang. Padahal kalau anak-anak generasi sekarang kayak udah biasa aja ya. Udah biasa.
gitu ya. Aduh, aku Seru penasaran ya? sebenarnya aku ini sih sempet agak nyesal kayak sekali aja dulu harusnya sempet cobain kali ya date sama cowok di Oh. dating app gitu. Kayak pas masih muda lah Oh, ya, ya. pas masih kuliah, tapi Sekarang udah enggak ya? ya sekarang udah enggak. Ya kalau udah dewasa nggak berani udah ya. nggak berani. Betul. Iya. Kalau udah seumuran apa ya? Umuran kita gitu tahun ini 26 ya. 26 kan nggak berani juga. Takutnya mau ketemu sama cowok yang aneh-aneh gitu Iya. ya. Aku udah nggak mau ini lagi. Gitu. Tapi ya seru sih dating app itu, kayak lucu aja. Aku tuh suka dengerin cerita orang yang main Kayak dating gini. app. Soalnya temen aku ada yang dia main berbagai macam dating app gitu kan. Oh, iya? Terus dia kayak bikin diary gitu di Instagram story-nya, kayak hari ini aku ketemu sama cowok kayak gini-gini. Serius? Ada hal aneh kayak gini. Iya, terus kayak lucu aja gitu aku dengernya. Kalau di Indonesia kayak gimana guys? Dating app di Indonesia itu Itu udah biasa nggak ya kalau di Indonesia juga? jarang denger gak sih? Tapi Iya, aku belum pernah kenal yang pakai aplikasi di Indonesia. iya. Kalau orang Indonesia itu ketemu jodoh kayak gimana ya? Iya. Di tempat kerja bisa Biasa nggak ya. sih? Nggak seketat Jepang kayaknya Iya soalnya ya. ininya ya, Mm-mm. rulesnya. Kalau di Jepang itu ini susah banget. Susah banget. Bener deh. Mm-mm. Kalau kita nggak ketemu pas kuliah atau pas part time job itu kayaknya nggak bisa lagi Nggak bisa ketemu lagi. selain Betul. dating app gitu. Ya, gitu guys. Jadi cerita kita tentang dating app di Jepang. Gimana menurut kalian? Kalian ada culture shock nggak dengan cerita kita ini? Iya. Iya, kalau misalnya ada yang pernah main dating app di Indonesia, kasih tau kita ya. Aku pengen tahu nih Iya, ceritanya. pengen kayak tahu gimana. Iya, banget. penasaran perbedaannya gimana ya sama di Jepang. Kayaknya beda banget ya. Iya, kayaknya lebih serius ya. Hmm. Begitu. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dating app di Jepang, kalian boleh tanya di kolom komentar. Aku nggak bisa jawab, tapi Hononi mungkin Aku yang balas. Ya ampun. nggak ada yang bercanda. Kita nggak tahu, tapi ya udah kita pengen coba share Yes. cerita tentang dating app di Jepang. Oke, semoga ini menambah informasi, menambah wawasan kalian Ya. ya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton sampai terakhir.